Shalom saudara-saudara yang berbahagia, senang sekali kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Jika beribadah di dalam gereja selama 1 jam sudah membuat beberapa orang resah, bagaimana dengan konsep ibadah yang tidak pernah berakhir? Itulah yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran ke-12 dengan judul yang sama, ibadah yang tidak pernah berakhir. Kita akan membahasnya bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Susilo, Direktur Kebebasan Beragama Daerah Conference Jawa Timur. Untuk itu saya perkenalkan beliau, kedua narasumber kita. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-12. Dan mungkin bagi banyak pemirsa, ini ada wajah yang baru, Pendeta Susilo, yang akan melayani kita pada hari ini. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut, tetapi sebelumnya saya mau mengapresiasi terlebih dahulu para pemirsa yang sudah memberikan salamnya di YouTube melalui video episode ke-11 minggu lalu. Ada nama-nama baru yang saya akan bacakan seperti Sotin Lingkung, Ana Sembiring, Herlin Kabanga, Karolenda Kumaat, Lunah Aliong, Ananto Sianturi di Jambi yang mengatakan senang melihat Pendeta Samuel Pardede masuk TV. Ini dukungan dari umatnya di daerah Sumatera Kawasan Selatan. Berikutnya Elna Juan dan Simbolon. Nah, Pendeta Susilo sebagai narasumber yang baru pertama kali muncul di diskusi Sekolah Sabat dan juga beberapa nama-nama tadi yang sudah saya bacakan yang juga pertama kali memberikan komen. Bagaimana reaksi pendeta dan juga tanggapannya dan juga semangat supaya terus mempelajari firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Silakan Pendeta Susilo. Baik, salam semua para pendengar yang terkasih dimanapun berada. Dan pada kesempatan ini kita akan terus belajar firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Kita diajar untuk memahami firman Tuhan dengan lebih baik, ya lebih dalam, sistematis. Ya, sayang melewatkan untuk pembelajaran yang sudah disusun sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Roma pasal 10 ayat 17, sebab iman timbul melalui pendengaran akan firman Allah. Terus belajar agar saat itulah iman kita semakin kuat dan kita akan tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Susilo yang sudah menyempatkan waktu di balik banyaknya pelayanan yang ditanggung jawabkan begitu ya di Conference Jawa Timur. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya mau menyebutkan nama-nama yang lama yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada kita, yaitu Arnita Gama, Nova Rantung, Resti Simbolon, Salas di Gereja Lido Kepayan Sabah. Berikutnya juga Konvin Atong yang mengatakan, saya sangat-sangat setuju siaran yang akan disiarkan mengurai ayat-ayat Alkitab yang sukar dipahami. Ini merupakan promosi Pendeta Sony Situmorang di episode yang lalu. Berikutnya ada Manuel Mamangke, Noi Pilajanin, Ad Ukels, Jarod Krismartono, Bambang Eko, Erli Awardi, Willy Sui, dan Lamsiah Pitompul. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan tanggapannya. Baik, terima kasih banyak para pemirsa dan juga sahabat-sahabat orang tua kami yang telah memberikan komen. Benar, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun dengan kesederhanaan kami, namun yang kami ingin sampaikan adalah bahwa kita akan fokus pada Alkitab. Dan benar juga nanti kita akan produksi pemahaman ayat-ayat yang mungkin jarang kita bahas. Doakan supaya tim kami di Komunikasi Uni semakin solid dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa, sebelum kita masuk ke diskusi dan juga berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Susilo, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-12 dengan judul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Silakan Pendeta Susilo. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama. Terpujilah Bapa kami yang di surga, Allah pemurah, pengasih dan penyayang. Allah yang menjadi pusat dari segala penyembahan kami, kepadamulah kami datang dan menyembah, dan pimpinlah kami pada waktu kami mempelajari firman-Mu, agar kami dapat
belajar sesuai dengan kehendak-Mu dan memikirkan apa yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Sertailah pelajaran kami dari awal hingga akhir, dan berkati akan lidah kami agar menjadi saluran berkat juga dalam pembelajaran ini. Berkati semua pendengar, pemirsa, agar mereka juga mendapatkan manfaat dari mengikuti akan diskusi sekolah sahabat online ini. Dan kami serahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Susilo. Bagi para pemirsa, kami ajak untuk membawa Alkitabnya supaya kita sama-sama belajar. Dan juga selama diskusi, silahkan bebas memberikan komen dan juga pertanyaan untuk dicantumkan di bawah dari video ini. Kami akan dengan senang hati menanggapinya di pelajaran yang berikutnya. Baik, kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Angkatlah Tanganmu ke Tempat Kudus. Selama satu pekan ini, kita akan membahas mengenai ibadah yang ideal, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa kita lihat dari cara hidup orang-orang Israel di kitab Mazmur, ataupun ekspresi dari para pemazmur sendiri. Jadi mengenai angkatlah tanganmu ke tempat kudus, Pendeta Susilo boleh mulai diskusi kita dengan di manakah ibadah yang ditunjukkan di sini? Apakah di tempat kudusnya itu di bait suci, begitu, atau ada tempat lain? Dan juga bagaimana sikap para penyembah ketika datang ke tempat kudus ini? Silakan, Pendeta. Ya, kata mengangkat tanganmu di tempat kudus, ini menyatakan umat Tuhan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya dengan mengharapkan berkat seperti yang diberikan Harun kepada umat yang datang menyembah, dan itulah umat mengangkat tangannya di tempat kudus untuk menerima berkat itu. Ya, biasanya ayat yang digunakan ya dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi mereka yang datang beribadah mengharapkan berkat Tuhan. Sebab oleh berkat Tuhanlah kita ini dapat hidup menjalankan usaha dengan baik, bahkan pertumbuhan rohani dan kehidupan keluarga kita akan baik kalau kita mengharapkan berkat-berkat dari Tuhan menyertai kita. Ya, itulah dari bait sucinya lah kita mendapat berkat ya. Kalau dalam aplikasi sekarang ya rumah Allah ya. Disitulah kita mengangkat tangan memohon berkat Tuhan dan Tuhan memberkati kita dalam akhir ibadah, dan pada waktu pulang kita pulang dengan bahagia oleh karena berkat-berkatnya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pendeta Susilo sudah mengawali diskusi dengan sangat baik. Jadi menarik sekali kita lihat di dalam pekan ini, di pelajaran pertama hari Minggu, malah kita mulai dengan iming-imingnya gitu ya, bahasa kasarnya gitu. Jadi apa sih yang bisa kita dapatkan, yang diharapkan ketika kita datang kepada Tuhan melalui kebaktian? Yaitu ada berkatnya yang spesial. Nah tapi sebelum kita bahas lebih banyak mengenai harapan dan juga berkatnya, pertanyaan di bawah hari Minggu, Pendeta Sony Situmorang, ini sangat baik sekali. Dikatakan bagaimana kita menjadi perantara Injil kabar baik kepada dunia, alias apa cara efektif kita bisa memberitahukan orang lain bahwa yang saya lakukan ketika saya berbakti adalah seperti ini loh, begitu ya. Apa yang bisa kita tunjukkan dan juga bagikan kepada orang lain mengenai konsep kebaktian kita di tempat kudus. Silakan Pendeta Sony. Baik, Ivy, terima kasih. Pertama, tolong Ivy baca paragraf terakhir juga, Vi. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Apa yang kita lihat di sini dalam kata-kata Petrus adalah ungkapan perjanjian baru dari gagasan yang sama yang disajikan dalam Mazmur-Mazmur ini, bahwa umat Allah yang sekarang menjadi imamat kudus mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan mereka Yesus Kristus, pencipta dan penebus mereka, untuk semua hal baik yang telah Dia lakukan untuk mereka. Jika berbicara mengenai peran, ingat salah satu elemen penting dalam worship
worship atau penyembahan. Dalam bahasa Ibrani-nya saya tulis sini apa? Syasha. Syasha atau wadah. Jadi kalau ada anak-anak diberikan nama Syasha, artinya itu apa? Ucapan syukur atau penyembahan kepada Tuhan ya. Tadi Ivy sudah baca bahwa sebagai umat Allah kita harus apa? Mempersembahkan pujian dan peran-peran apa yang kita harus sampaikan. Berbicara mengenai peran, maka paragraf kedua dengan jelas menyatakan bahwa penyembah Tuhan yang melayani umat Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diperlengkapi Tuhan. Dengan cara apa? Ingat, dalam konsep pelajaran hari Minggu, bangsa Israel ini menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara bangsa-bangsa lainnya dulu menyembah Tuhan yang dipresentasikan melalui patung atau Baal atau hal lainnya. Dan ketika kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, maka yang ditonjolkanlah iman. Lalu apa peran kita? Apakah cara yang paling efektif yang dapat kita lakukan? Satu kalimat berdasarkan pelajaran hari Minggu adalah ketika engkau, saya, kita semua menyembah Allah dengan benar, ketika engkau, saya, kita semua menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita, ketika engkau, saya, dan kita semua menjadikan Dia sebagai pencipta penebus kita, maka itu akan dilihat oleh dunia. Dan itu merupakan peran yang sangat penting menurut penjelasan sahabat. Dan kata angkat tanganmu ke tempat kudus artinya apa? Fokus saya, diri saya, pribadi saya, keluarga saya hanya terfokus kepada tempat kudus dan saya akan menerima berkat tersebut. Terima kasih. Terima kasih sekali. Diskusi kita di hari Minggu ini sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat yang menanyakan bagaimanakah ibadah pribadi dan umum terkait? Mengapa kita sangat membutuhkan keduanya? Bagaimanakah masing-masing ibadah meningkatkan satu sama lain? Tadi sudah jelas, kita lihat bagaimana tempat kudus ataupun kebaktian secara berjemaat itu harusnya seperti apa. Itu sudah bisa kita cerminkan kepada kebaktian kita sendiri di jemaat masing-masing. Dan juga kita sebagai perantara, peran kita, ternyata kebaktian kita juga bisa dilihat dari bagaimana kita hidup sehari-hari, begitu ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Senin. Judulnya adalah Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Tuhan. Di pelajaran hari ini kita dipertanyakan mengenai motif apa yang kita bawa. Berarti hati ini Pendeta Susilo ya. Motif apa yang kita bawa ketika kita ingin berbakti kepada Tuhan? Silakan Pendeta Susilo. Nyanyian baru yang dimaksud di dalam pelajaran ini mengenai pengalaman kita bersama Tuhan. Di mana ucapan syukur kita yang harus kita ucapkan baru sesuai dengan pengalaman yang kita terima setiap hari, yang selalu berbeda. Dan disitulah kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian, ucapan syukur, dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Inilah nyanyian baru. Ya, bagaimana nyanyian baru dinyanyikan orang-orang yang keluar dari Mesir saat mereka dibebaskan. Itu adalah sebuah pengalaman yang patut kita ingat dan kita nyatakan dalam bentuk pujian. Bagaimana pengalaman orang-orang yang sudah melewati kesusahan yang besar, lalu di tepi laut kaca, keajaibnya Tuhan sudah menyertai mereka. Nyanyian-nyanyian baru yang mereka nyanyikan, yang tidak bisa dinyanyikan orang lain adalah nyanyian pengalaman yang hanya mereka alami, nyanyian ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas ajaibnya pimpinan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka alami. Itulah nyanyian baru yang harusnya bagian dari doa kita sebagai pujian, karena lagu juga adalah doa yang bernada, ya. Kita ucapkan rasa syukur kita dalam bentuk lagu. Itulah nyanyian baru sebagai ucapan syukur atas pimpinan Tuhan dalam pengalaman kita setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pendeta sudah membawa pengertian kepada kita, walaupun kitab Mazmur banyak sekali berisikan cerita mengenai bangsa Israel, sejarah mereka, begitu ya. Tetapi ketika dipadu-padankan dengan pengalaman kita sehari-hari, maka nyanyian itu akan menjadi nyanyian yang baru, nyanyian yang nyata, nyanyian yang personal kepada kita masing-masing. Semoga itu bisa kita nyanyikan, apakah dalam bentuk lagu maupun dalam bentuk kesaksian dan juga lain-lain. Dan saya mau menambahkan kalimat pertama di pelajaran hari Sabat petang. Ini juga sesuai dengan pelajaran kita di hari Senin. Di sini dikatakan, saat pengalaman kita akan kasih karunia dan kuasa Allah meningkat,
kita terdorong untuk bertanya bersama pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jawaban yang tak terelakkan adalah mengabdikan hidup kita untuk setia kepada Tuhan. Jadi karena kita sudah merasakan banyak kasih karunia-Nya, semoga selalu ada nyanyian baru yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan yang juga didengarkan oleh orang lain. Pendeta Sony boleh tambahkan mengenai nyanyian baru ini, berarti pengalaman ataupun kitab Mazmur itu bisa relevan sampai sekarang ini karena pengalaman kehidupan kita juga berkenaan gitu ya dengan pengalaman dari para pemazmur. Atau ada poin-poin lain yang pendeta mau sampaikan, silakan. Benar, nyanyian baru merupakan kembali suatu ekspresi. Kalau Pastor Susilo dan Ivy pernah baca renungan pagi kita selalu baru tiap pagi ya, Don Mensal itu kalau saya nggak salah dulu, itu membahas kitab Mazmur juga. Dan benar, nyanyian baru adalah nyanyian atau kebaikan-kebaikan yang baru untuk kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Bahkan para pemazmur menggunakan nyanyian baru, artinya ini merupakan ungkapan rasa syukur. Coba para pemirsa lihat judulnya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan di paragraf pertama bagian kalimat 1 dikatakan Mazmur memanggil orang untuk menyanyikan nyanyian baru. Lalu dijelaskan apa nyanyian baru tersebut. Namun pada saat ini saya mau coba Ivy baca paragraf kedua bagian tengah yang ada nyanyian baru. Ya. Sebuah nyanyian baru dapat menggambarkan lagu segar yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Sebuah lagu yang mengenang pengalaman nyata akan anugerah Tuhan dalam hidup seseorang. Nyanyian baru juga dapat mengungkapkan harapan. Dalam hal kebaruan lagu tersebut ditunjukkan dalam mengantisipasi pengalaman keagungan Tuhan yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Ibadah sejati melampaui pengorbanan dan persembahan, dan mencerminkan hubungan yang hidup dengan Tuhan yang selalu segar dan dinamis. Dalam arti tertentu, seseorang dapat dengan mudah menyatakan bahwa nyanyian baru adalah ekspresi baru, bahkan setiap hari, dari kasih dan penghargaan kita atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Nyanyian baru kita dapati lagi, itu ada ekspresi seperti Afi bacakan tadi. Berkat yang segar dan dinamis, yang setiap hari kita rasakan. Dan kata nyanyian tersebut merupakan satu ekspresi atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Waktu masih kecil, Ivy, Daniel masih kecil, waktu ingat nggak penyanyi terkenal dulu, penyanyi cilik? Nikita ya? Iya, lagu gereja ya pendeta. Lagu gereja, Nikita. Apa lagu yang paling terkenal? Mazmur. Berapa lagunya lagu dari buku Mazmur? Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kenapa orang bernyanyi? Kira-kira. Para pemirsa di rumah coba lihat kenapa orang bernyanyi. Makanya kalau seandainya dikatakan bernyanyi di gereja, jangan nyanyi asal nyanyi. Tapi nyanyi merupakan ungkapan hati, ekspresi jiwa, bentuk ucapan syukur. Saya mau kasih tahu, ingat dulu Yesus menyanyi sambil sambil jalan, berjoget, sambil mengucap syukur. Artinya kata-kata joget itu merupakan dia lepaskan jiwanya. Nanti kita akan bahas itu kalau lebih jauh, baca Mazmur 119, 102, pokoknya Mazmur lah. Anda akan lihat bagaimana ekspresinya yang tersebut. Bahkan Daud juga bernyanyi di Mazmur 23. Intinya adalah ekspresi baru atas berkat yang baru, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa diajak untuk merenungkan di pertanyaan paling bawah hari Senin, berdiamlah dalam berkat Tuhan dalam hidup Anda. Nyanyian baru apakah yang Anda nyanyikan? Itu merupakan perenungan bagi kita masing-masing. Baiklah, kita akan masuk ke topik hari Selasa. Tadi di hari Minggu kita membahas mengenai apa berkat yang kita dapatkan jika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah. Di hari Senin kita lihat apa motif yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah. Dan hari Selasa dengan judul Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kita dipertanyakan apakah kita layak, Pendeta Susilo, untuk datang kepada Tuhan dan beribadah? Apa syarat-syarat kelayakan tersebut? Silakan Pendeta. Baik, dalam ibadah kita juga dituntut Tuhan untuk sebagai umat yang layak dalam ibadah. Bagaimana umat yang layak dalam ibadah? Yaitu harus mencerminkan karakternya sebagai seorang yang sedang menyembah dan beribadah kepada Allah.
Nah, cermin karakter ini ditandai dengan penurutan kepada hukum Allah. Hukum Allah adalah karakternya. Jadi orang yang memantulkan karakter Allah adalah orang yang melakukan hukum-hukumnya. Dan inilah gambaran bagaimana kita ini dipilih Allah sebagai imam-imam Allah untuk membawa doa syafaat bagi orang lain kepada Tuhan. Imamat yang rajani. Nah, orang-orang inilah yang dikatakan Alkitab yang akan menumpang di kemah kudus Allah, ya, di gunung kudus Allah, yaitu orang yang menyiapkan hatinya untuk beribadah, menyiapkan karakternya, kehidupannya. Jadi kehidupan kita, karakter kita, yaitu yang selaras dengan karakter Allah, dituntut bagi orang-orang yang mau menyembah Dia. Itulah Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu adalah orang-orang yang telah menyiapkan hatinya untuk menyembah Allah, yaitu mencerminkan karakternya sesuai dengan kehendak. Terima kasih. Baik, jadi para penyembah Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya secara holistik dan komprehensif. Bukan hanya tindakan, tapi juga karakter, mau mencerminkan karakter Tuhan. Itulah ciri-ciri para penyembahnya. Terima kasih Pendeta Susilo. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan, kalau karakter Tuhan itu adalah suci, suci yang seperti apa yang bisa kita pahami dan juga kita lihat begitu ya indikatornya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ingat, karakter Tuhan adalah kasih ya. Allah adalah kasih. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lihat? Pelajaran sebelumnya, ketika Anda menyanyikan nyanyian baru setiap pagi, setiap hari, berarti Anda mendapatkan berkat yang baru. Dan berkat, memberikan berkat, mencurahkan berkat, itu juga merupakan karakter Tuhan. Karena apa? Karena Dia mengasihi seluruh dunia ini. Lalu ada yang menarik, judulnya di sini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Kita harus ingat ketika para pemirsa baca Mazmur 15 dengan jelas, maka kalimat pertama adalah siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu. Ini bisa jadi satu khotbah ekspositori. Ingat, pada zaman dulu ada namanya kemah Tuhan ya. Ada namanya kemah Tuhan yang dipasang Daud, itu ada di Gunung Sion. Oh iya, saya hanya mau kasih tahu Gunung Sion itu bisa mengarah kepada tempat, mengarah kepada Yerusalem, mengarah kepada tempat kudus, demikian juga bisa juga mengarah kepada orang, artinya pribadi yang mencerminkan karakter tempat tersebut ya. Lalu siapa yang bisa? Mungkin Ivy masih sempat nggak ya? Sambil saya bicara, coba baca Mazmur 15 ayat 2 dan 3 dan 4 dan 5. Artinya biar para pemirsa juga bisa baca dalam diskusi nanti, ini yang boleh menumpang. Karena kemah Tuhan, yang kemah Daud yang berada di Gunung Sion sebagai tempat ibadah bagi orang Israel. Jadi ada dua kemah. Sedangkan kemah tempat tinggal lain lagi. Mungkin Ivy boleh baca? Ya, Mazmur 15 ayat 2-5. Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya akan terangkan, para pemirsa sudah bisa melihat sendiri, dan khususnya ayat yang ketiga, ini yang sering terjadi. Teman hanya sebatas bisnis, kepentingan. Tapi saya mau katakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, itu mengarah kepada kita. Asalkan, tadi Aif sudah baca bagaimanakah sempurnanya karakter Tuhan, kita bisa memantulkan tabiat Kristus, dan setiap hari berlaku, berlatih, dan berubah untuk menjadi seperti yang dibacakan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan para pemirsa boleh dilanjutkan mendiskusikan Mazmur 15 tadi sebagai hal-hal yang menjadi peringatan supaya hidup kita suci seperti karakter Tuhan. Itu juga yang merupakan inti dari pertanyaan di paling bawah hari Selasa. Bagaimana kita dapat membuat pilihan sadar
untuk menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 15. Baiklah, kita akan masuk ke hari Rabu dengan topik ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Tadi kita sudah melihat sepanjang diskusi ada beberapa aspek dari ibadah. Ada yang namanya puji-pujian, begitu ya. Ada yang namanya pengakuan bahwa Allah itu adalah yang berdaulat dan yang berkuasa. Ada juga pengakuan akan dosa kita. Lalu apalagi? Pendeta Susilo boleh bantu kita masuk ke Mazmur 96 dengan aspek-aspek ibadah yang lebih lengkap. Silakan. Baik, kali ini setelah kita beribadah, kita memuji Tuhan melalui tindakan kita dan melalui karakter kita memuliakan namanya. Kali ini setelah kita beribadah, yaitu poin yang berikutnya, kita menjadi saksi bagi Tuhan. Menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ini adalah rangkaian dari orang yang beribadah. Bahwa ibadah itu tidak hanya masuk ke dalam rumah Allah dan melayani dan memuji Allah di tempat yang dikuduskannya, tetapi juga melangkah keluar dari rumah ibadah melalui kehidupan kita yang menceritakan kebaikan dan kasih Allah. Nah, apa yang dapat kita ceritakan? Ada 3 hal ya tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Dia patut disembah dengan 3 alasan. Dialah pencipta kita, karena Dialah yang menjadikan segalanya, dan Dialah yang layak mendapat penyembahan dan pujian kita. Yang kedua, itulah yang harus kita saksikan ya tentang kebaikan Allah. Yang kedua yaitu Dialah Raja yang memerintah seluruh alam semesta, di mana kita patut memuliakan Raja alam semesta ini karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dan yang ketiga, Dialah Hakim yang akan menegakkan keadilan di seluruh alam semesta. Nah, penghakiman yang Allah nyatakan ini diterima dengan sukacita karena penghakimannya bukan untuk membawa hukuman, tetapi menegakkan kebenaran dan keadilan di mana umat Tuhan tertindas oleh kejahatan. Dan pada waktu dinyatakan penghakiman Allah, artinya Dia membebaskan umatnya dari segala ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan. Karena itu penghakimannya juga patut menjadi bagian dari pujian kita yang kita saksikan kepada seluruh dunia. Jadi ini poin-poin daripada setelah rangkaian ibadah itu tidak hanya masuk ke rumah ibadah, tetapi keluar dari rumah ibadah. Inilah ibadah sehari-hari kita, memasurkan namanya melalui kesaksian kehidupan kita, menceritakan kepada orang lain tentang kasih-Nya, tentang apa yang dilakukannya di masa lalu, yaitu menciptakan alam semesta dan bagaimana Dia memelihara kita, dan bagaimana Dia akan menghakimi dunia pada masa depan untuk memulihkan keadaan dunia yang penuh dosa ini. Itulah kesaksian yang patut kita wartakan kemanapun kita berada. Dan ini yang disebut ibadah yang terus-menerus ya. Ya, tidak hanya hari Sabat kita masuk ke rumah ibadah, ibadah itu juga setelah lewat hari Sabat pun kita bisa beribadah dengan menceritakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Amin. Terima kasih sekali untuk tanggapan yang jelas, Pendeta Susilo, dan sudah menyampaikan inilah inti dari judul ibadah yang tidak pernah berakhir, apa yang kita bahas selama pekan ini. Dan tadi seperti yang Pendeta Susilo sudah katakan, sepertinya kitab Mazmur ada tema yang mirip dengan pekabaran 3 malaikat. Karena tadi sudah dijelaskan pencipta, begitu ya. Dia juga yang menjadi raja sekarang, dan juga ada penghakimannya. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita masuk bagaimana Mazmur itu juga ada kaitannya dengan pekabaran 3 malaikat yang menjadi misi gereja kita sekarang. Baik, terima kasih. Ivy pertama baca paragraf ke-4, penghakiman ya. Ya. Penghakiman dalam Mazmur berarti pemulihan tatanan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan ilahi di dunia yang saat ini dibebani oleh ketidakadilan dan penderitaan. Oleh karena itu, seluruh bumi bersukacita mengantisipasi penghakiman Allah. Fakta bahwa Tuhan adalah hakim yang adil seharusnya juga memotivasi orang untuk menyembah Dia dalam kekudusan dan gemetar
dan harus mengingatkan mereka agar tidak menganggap remeh ibadah. Ibadah melibatkan kegembiraan dan keyakinan yang luar biasa, serta ketakutan dan kekaguman yang suci. Oke, para pemirsa, kalimat pertama yang merupakan inti dari pekabaran 3 malaikat. Apa pekabaran pertama? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia ya. Saya sudah tanya minggu lalu, pekabaran kedua, sudah rubuh, Babel kota yang besar itu. Yang ketiga apa? Barang siapa menyembah, artinya itulah intinya. Dan lihat yang akibat tadi, pemulihan tatanan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan ilahi, inilah yang ada dalam buku Mazmur. Dan Mazmur juga membahas bahwa Tuhan adalah hakim dalam kekudusannya. Dan dia, ini yang paling penting. Dan dia menempatkan pekabaran malaikat pertama sangat penting dalam buku Mazmur. Apa itu? Takutlah akan Allah itu bisa kita sinonimkan dengan kata apa? Ibadah. Tadi syasya, menyembah, atau yada, ya bahasa Ibrani. Dan hal tersebut kalau para pemirsa buka dalam Mazmur 96 dibahas secara jelas bahwa Tuhan adalah hakim dan apa? Mazmur 96 kalau saya lihat hakim, Tuhan dan Allah dari seluruh dunia. Ivy, untuk menutup, baca coba paragraf terakhir. Seruan universal Mazmur 96 untuk menyembah Sang Pencipta dan Hakim tercermin dalam pemberitaan Injil terakhir Allah bagi dunia. Pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14 ayat 6-12. Dalam banyak hal, Mazmur ini tampaknya memasukkan pekabaran akhir zaman ini, penciptaan, keselamatan alias Injil yang kekal, penyembahan, dan penghakiman. Semuanya ada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga kita patut berterima kasih kepada Ibu Resti Simbolon yang sudah menanggapi pertanyaan pendeta di episode yang lalu mengenai pekabaran 3 malaikat terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Itu yang beliau kutip di kolom komen. Ibu Resti di mana dia nanti, Bu? Resti Simbolon tidak dikasih tahu kotanya. Nanti kalau kita ke daerah hubungi direktur komunikasinya. Oke. Terima kasih. Ibu Resti Simbolon, kalau menyaksikan episode kali ini, boleh tolong dimasukkan di mana Ibu menyaksikan kami di diskusi Sekolah Sahabat. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pelajaran terakhir di hari Kamis dengan judul Ketika Tuhan Tidak Berkenan kepada Korban Persembahan. Jadi tadi ada aspek-aspek ibadah yang ideal. Kali ini, apa yang harus kita hindari, Pendeta Susilo, supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya, dalam pelajaran hari Kamis ini, bukannya berarti Tuhan mengesampingkan korban-korban itu ya. Tetapi yang Tuhan cela adalah perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, inilah yang Tuhan cela. Tuhan menerima korban yang disertai dengan perbuatan dalam kebenaran. Jangan sampai seperti yang Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kata hati yang jauh ini adalah tidak menghidupkan firman Allah, tidak menghidupkan kehendak Allah. Jadi bagian dari ibadah itu tidak hanya kita menyembah secara ritual, ibadah hanya menyanyi dan memuji, tetapi harus disertai dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jikalau tidak, semua pujian kita, semua doa-doa syafaat kita, korban-korban persembahan doa kita akan dianggap tidak berkenan kalau tidak dinyatakan di dalam praktek kehidupan dalam kebenaran. Itulah inti bahwa Tuhan tidak berkenan pada korban ketika Tuhan tidak berkenan pada korban dan persembahan karena umatnya tidak selaras menyatakan hidup dan karakternya seperti yang Allah inginkan. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan Yesus setuju dengan apa yang menjadi inti dari Mazmur. Boleh Pendeta Sony tambahkan bagaimana Yesus dalam Yohanes 4 juga menekankan hal yang sama mengenai sinkronisasi hati dan juga praktik lahiriah kita. Baik, Ivy mungkin boleh baca sedikit paragraf ketiga. Ketika kesatuan antara ekspresi lahiriah penyembahan dan motivasi batin yang benar untuk penyembahan berantakan, upacara-upacara biasanya menjadi lebih penting dalam dan dari diri mereka sendiri daripada pengalaman yang sebenarnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, bentuk-bentuk penyembahan menjadi tujuan itu sendiri,
dan bukannya Tuhan yang seharusnya dituju dan diungkapkan oleh upacara-upacara tersebut. Nah, kenapa ada kalimat di atas? Afi boleh langsung lompat kepada Yesus mengutip. Coba deh. Paragraf yang berikutnya, tapi yang bagian baris kelima. Yesus mengutip bagian paling kanan. Ya. Yesus mengutip Yesaya, mengungkapkannya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8. Masalah yang dilihat para pemazmur adalah masalah yang sama yang dihadapi Yesus dengan beberapa orang, khususnya para pemimpin selama pelayanannya di bumi. Oke, ingat persembahan. Oke, tadi kita lupa bahas di hari Rabu. Salah satu elemen yang penting dalam penyembahan atau menceritakan kemuliaannya adalah membawa persembahan. Ingat, persembahan dalam bahasa Ibrani disebut mikah, atau upeti, korban, hadiah. Nah, namun untuk lebih rohani itu mikah ya. Kenapa itu mikah? Karena persembahan yang diberikan merupakan ekspresi hati. Sama seperti yang Ivy bacakan, harus ada kesatuan di paragraf 3 antara ekspresi lahiriah, penyembahan, dan motivasi batin. Kenapa perlu itu? Paragraf keempat, Ivy, setengah aja dari pengorbanan. Pengorbanan saja tidak cukup. Apakah gunanya korban ini jika hati mereka yang mempersembahkannya tidak dipenuhi dengan pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa? Hanya jika disertai dengan pertobatan dan ucapan syukur yang tulus, pengorbanan lembu dapat menyenangkan Tuhan sebagai korban yang benar. Oke, ingat, oke, bukan sekedar jumlah. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis rohani yang menggambarkan persembahan. Walaupun sekarang banyak orang dalam sosial media, dalam YouTube yang selalu fokus mengatakan persembahan sepertinya membayar Tuhan, upeti Tuhan. Dan banyak juga para pembicara yang seolah-olah mengambil keuntungan dari kalimat-kalimat tersebut. Namun ingat, para pemirsa, ketika Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan. Satu lagi saya mau kasih tahu, yang mempunyai seluruh dunia, alam semesta adalah Tuhan. Kitanya sebagai apa? Steward, atau yang dipercayakannya, atau penata layannya. Hanya masalahnya, dalam penyembahan dalam buku Mazmur, pengorbanan saya tidak cukup. Kenapa? Katakanlah Ivy nanti, contoh tiba-tiba dari laki nanti jadi pengusaha sukses, contoh. Sedangkan Pastor Susilo sama seperti pendeta. Pastor Susilo kasih sumbangan buat gereja yang dia sanggup hanya 1 juta, sedangkan Daniel dan Ivy kasih 1 miliar. Di pandangan orang siapa yang lebih dekat kepada Tuhan, siapa yang lebih beriman kira-kira? Boleh jadi Ivy karena jumlah. Tapi ingat sekali lagi, pengorbanan saya tidak cukup, tapi yang paling penting apa? Harus dipenuhi dengan apa katanya? Pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa. Intinya adalah, saya ingin katakan tadi, ketika Yesus mengatakan, bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripada aku, artinya fokuslah kepada Tuhan saja. Dekatlah kepada Yesus dengan cara memantulkan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita buat? Saudara bisa lihat pada kesimpulan nanti di penjelasan hari Jumat, peribadatan yang sebenarnya bukan hanya ritualis, tapi melibatkan hati, jiwa, dan iman Anda. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, silakan dilanjutkan diskusinya dan perenungannya dalam konteks kita sebagai umat Advent yang mempercayai pekabaran 3 malaikat, menjalankannya, dan banyak tahu begitu ya, dan mungkin kurang praktiknya. Apa pesan dari pelajaran ini kepada kita pekan ini? Boleh disampaikan kepada UKSS masing-masing. Dan tadi saya mau menyambungkan pertanyaan hari Kamis ini dengan pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Karena ada satu kutipan dari Nyonya White yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang membawa kesenangan, bukan kesedihan, begitu ya. Jadi bagaimana cara penyembahan kepada Tuhan menjadi satu kegembiraan. Dan tadi saya lupa di hari Rabu ketika membahas mengenai menjadi saksi kepada dunia, bisa juga dimasukkan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Apa contoh kegiatan-kegiatan penting ibadah yang tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan di gereja seperti berdoa, nyanyian pujian, dan juga mempelajari Alkitab. Begitu. Baik, saya akan kembali kepada kedua narasumber untuk menyimpulkan pelajaran kita pekan ini, pelajaran ke-12 dengan judul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir.
Saya mau arahkan kesimpulan ini ke pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Boleh Bapak Pendeta semua membacanya? Pertanyaan nomor 1 di hari Jumat berisikan, apakah persembahan terbesar seorang penyembah kepada Allah? Apa yang mau diajak dari sikap para pemazmur dalam beribadah dan juga menyembah kepada Tuhan? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Ingat, saya ambil judulnya ibadah yang tidak pernah berakhir. Artinya seumur hidup kita harus beribadah, baik dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam kehidupan rohani kita. Kenapa saya katakan secara rohani? Karena banyak pemirsa, mungkin banyak orang luar sana yang beribadah hanya pada satu hari, beribadah hanya pada 2 hari. Namun pelajaran sekolah Sabat pekan ini menekankan ibadah yang tidak pernah berakhir adalah 24 jam sehari. Mazmur 1 Korintus 10 ayat 31 apa dikatakan? Apa saja yang kamu perbuat, baik kamu makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang apa? Yang sejati. Intinya, para pemirsa, sama seperti pemazmur yang anjurkan, dalam metafalan, aku hendak menjadi bagi Tuhan selama aku hidup, dan hendak memasuk baginya selama aku ada. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Pendeta Susilo, silakan dengan kesimpulannya. Baik, jadi inti dari ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalaupun kita tidak sempurna, maka Tuhan menuntut kita pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu tidak hanya menyesal karena akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan kita, tetapi juga yaitu benci akan perbuatan yang menyakiti Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan itu atau menyakiti sesama kita. Jadi ibadah yang sejati adalah kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan Allah, hidup menurut di dalam kebenaran, dan disertai dengan pertobatan. Terima kasih. Amin. Baiklah para pemirsa, mari kita tanggapi satu pertanyaan yang telah masuk dari akun Ronald Walean. Jadi sepertinya Pendeta Sony Situmorang sudah menyinggung sedikit mengenai pertanyaan ini, jadi saya mau mulai dari Pendeta Susilo untuk menanggapinya. Pertanyaannya adalah, jadi apakah Sion ini merujuk pada tempat atau pada sosok? Ini pelajaran kita minggu lalu. Beliau menambahkan, di tempat diskusi saya, orang-orang berpendapat Sion merujuk pada Yesus. Saya mau coba terangkan, tapi saya tidak mau berdebat karena ini firman Tuhan. Mungkin boleh dicerahkan oleh Pendeta Susilo dan juga Pendeta Sony nanti kalau ada tambahan. Silakan Pendeta Susilo. Ya, kalau kita lihat dari pelajaran Sekolah Sabat yang lalu, semua gambaran Sion adalah tempat di mana Gunung Kudus Tuhan itu menyatakan Yerusalem dan nanti diaplikasikan pada Yerusalem baru ya. Tetapi dalam pemahaman penafsiran hermeneutics yaitu bisa dikembangkan ke dalam pribadi Kristus sendiri. Jadi penafsiran hermeneutics itu bisa lebih luas daripada dari sekedar literal yang tertulis ya. Kalau kita lihat dalam fakta yang tertulis itu menunjuk kepada tempat Allah berada, menghakimi dan memimpin. Disitulah Tuhan bertakhta dan dari situlah seluruh bumi akan datang dan sujud menyembah Dia. Dan kalau itu diaplikasikan kepada Kristus sendiri, yaitu penafsiran hermeneutics yang bisa dipakai digunakan dalam pemahaman yang lebih luas ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan karena setiap firman Allah semua ini tidak hanya menunjuk kepada satu yang terdiri dari poin-poin yang terpisah dari yang lain, tetapi semua ini menceritakan Sang Firman itu yang menjadi manusia, bermuara nanti semuanya ke sana. Dan itu kalau ditarik dari sumber hermeneutics dalam penafsiran hermeneutics itu akan bisa digunakan untuk pribadi Kristus sendiri. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali Pendeta sudah membantu para awam. Pendeta Sony ada yang mau ditambahkan atau sudah pas? Saya hanya menambahkan sedikit para pemirsa, mungkin tadi Pastor Susilo mengatakan hermeneutik. Hermeneutik itu di teologi adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu menafsirkan Alkitab ya. Jadi sudah benar diterangkan tadi, Sion itu mengarah kepada tempat,
yaitu di Yerusalem. Bahkan Sion juga itu ada Gunung Sion di belakang Yerusalem. Kalau lambang itu sama, dan juga tapi ada yang menarik saya mau kasih tahu, tadi Pastor Silo juga sudah katakan, Sion itu juga kalau di Alkitab dikatakan lambang tempat kediaman Allah atau untuk umat Allah, yakni umat di mana Allah berdiam. Atau lebih spesifik lagi, yang murni hatinya. Sion berarti tempat di mana yang murni hati tinggal, kota yang dibangun oleh Henok dan umatnya pada akhirnya. Jadi artinya Sion itu bisa mengarah pada dua tempat. Intinya apa yang Pak Walian katakan, menuju pada tempat secara geografikali ini menuju pada tempat atau pada tempat, tapi ini ketika itu mengarah kepada konteks rohani, ini bisa juga mengarah kepada sosok atau pribadi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali para pemirsa, kami tunggu pendapat dan juga pertanyaannya dari episode kali ini. Semoga akan menambah wawasan dan juga menguatkan iman kita selama kita mempelajari firman Tuhan bersama. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, saya minta Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa. Khususnya ada satu request datang dari keluarga Lodwig Ronsumbre di Pulau Nimfor, Biak di Papua. Tolong doakan keluarga beliau. Silakan Pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh melayani Engkau pada saat ini, hamba-Mu, Pendeta Susilo, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Biarlah pelajaran sekolah Sahabat Pekan ini akan menjadi berkat bagi setiap insan, menjadi ucapan syukur bagi setiap kami, dan kami boleh bermasuk bagi Tuhan. Secara khusus memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau akan berkati mereka siang dan malam, bahkan Engkau akan disembah mereka siang dan malam, dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Khususnya Tuhan, Bapak Lodwig Ronsumbre yang ada di Biak Bapak, kami berdoa untuk keluarga ini, pergumulannya, dan juga memberkati setiap langkah yang dia ambil. Pertemukan kami Tuhan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengarkan doa kami, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih dan puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Susilo dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta sekalian. Dan bagi para pemirsa, ini adalah pelajaran ke-12. Berarti ada satu pelajaran lagi di dalam kuartal di tahun 2024 ini. Jadi mari tetap semangat, kita belajar sampai pada akhir dari kuartal ini. Tuhan memberkati.